Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami, channel Ponpes MKI TV. Kali ini seperti biasa kami akan melakukan acara kismis lagi ya, kisah santri sehari-hari. Langsung saja, di sebelah saya ada narasumber Adam Al-Wahid. Hai. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Al-Wahid. Saya salah satu santri di sini dan kemarin saya host ya, menggantikan beliau. Host sebenarnya itu adalah beliau, saya hanya menggantikan. Di sini kembali lagi host kita Roza Ahmad. Jadi beliau ini udah pernah diundang Om Deddy gitu. Ya, amin. Pernah diundang. Jadi Om Deddy, tag saya Om, undang saya Om. Ini adalah narasumber yang paling spesial gitu. Iya. Baik, langsung saja kita akan tanya-tanya pengalaman. Bagaimana sih pengalaman beliau waktu satu hari mau pulang dari pondok? Langsung saja kita tanya. Jadi waktu itu kita dapat pengumuman tuh kan, tanggal segini kita libur. Nah dari situ saya udah ngitung tuh, seminggu lagi, 2 hari lagi, sehari lagi. Nah waktu 1 hari sebelum pulang saya senang banget. Saya keluar ke warung, saya beli oleh-oleh untuk orang yang di rumah, kan saya punya adik saudara sepupu, saya beliin. Terus saya udah berpikir, nanti aku di rumah ngapain ya, nanti aku di rumah ngapain gitu kan. Pokoknya saya senang kali. Jadi teman-teman, rasa santri yang paling bahagia itu adalah di saat malam libur, yang kedua malam mau pulang ya, atau 1 hari sebelum pulang. Kenapa? Jiwa kita itu udah gak di sini gitu. Kita tuh udah pergi ke rumah. Jadi kita di sini, jiwa kita udah di rumah. Kita udah bayangkan gimana kita tidur di kasur empuk yang ada di rumah. Kita udah mikir gimana nanti ntar masakan emak gitu ya. Wah, banyak lah. Mungkin itu sih saya rasa momen yang paling enak di MKI selain bareng teman ya. Ada mungkin beberapa yang nggak suka gara-gara faktor gimana ya. Ada mungkin beberapa orang yang rasanya itu pesantren itu kayak siksa gitu, atau mungkin kayak penjara. Mungkin satu karena faktor pikiran ya, dia tuh sibuk memikirkan keadaan rumahnya gitu, dia mikirin orang tuanya, dia belum terbawa ke sini gitu, badannya di sini tapi roh dia itu masih di luar, masih di rumah gitu. Nah makanya kalau misalkan masuk pesantren itu jangan pikirin yang aneh-aneh, pikirnya gimana kita di sini belajar yang baik. Ini teman banyak gitu kan, saya juga di sini alhamdulillah punya banyak teman baik-baik gitu. Jadi ini ada tipsnya nggak? Ada tips biar betah di pesantren? Wah ada. Jadi gini, buat kalian santri yang akan masuk di tahun 2023 ya, atau mungkin masuk sini yang pertama, jika kalian punya makanan, kalian tawari makanan kalian sama abang-abang kalian. Bang, mau bang? Mau? Tawari ya? Gak apa-apa habis. Itu salam kenal kalian ya. Saya dulu juga gitu. Saya pernah punya susu G 3 renteng tuh kan, waktu saya baru masuk, habis sama mereka. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semua bagi satu Ya, kamar. satu kamar tiga. Susu G 3 renteng. Iya, aku nggak salah itu. Nah, terus kan yang kedua, jangan banyak gaya. Kalau kita baru masuk pesantren kita banyak gaya, disapa abang-abang kita gini, atau mungkin kita buang muka gitu kan. Nah itu kunci lu nggak berada di pesantren, men. Nggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus pakai adab. Seperti yang kita tahu, al adabu fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita baru masuk, sapa aja abang-abangnya, walaupun nggak kenal senyumin, bang. Karena kan senyum itu ibadah kan. Jadi senyuminnya abang-abangnya. Nah yang ketiga itu ramah. Jangan gengsian orangnya. Ntar lu misalkan mau sholat tuh kan, mau sholat duduknya nggak mau deket orang yang kayak gini, maunya yang sama kawan yang udah dikenal itu. Nggak boleh kayak gitu. Kita di pesantren itu nggak boleh pilkas ya, harus gimana ya, hablum minanas itu, adil semua gitu, nggak boleh pilih-pilih gitu. Tapi dia ada yang keempat. Apa itu? Yang lucu, karena saya di pesantren pernah ada yang kelas. Saya nanya nih, saya tanya, terus jawabnya, saya nanya kan, dijawab, saya nanya bagus-bagus loh. Ini gini. Ditanya, tahu apa jawabannya? Apa itu? Kamu nanya. Itu Ngeselin banget ya. Mau kesel gitu. Ya emang ada satu, kalau misalkan masuk di pesantren itu baru masuk jangan suka ngeleci, atau bahasa kitanya apa ya, ngeledek gitu ya, atau mungkin tengil. Jangan suka gitu. Kalau ada abang kelas yang nanya atau mungkin apa gitu, ya dijawab aja, dijawab apa yang kita bisa jawab. Jangan sok apa sih lu nanya-nanya, aku nggak suka anjir. Jangan kayak gitu. Ya ibaratnya kita baru masuk di situ, kita orang baru di situ, kita ikuti aja gitu. Jangan sok paling tinggi, anggap aja itu semua saudara kita gitu. Jadi itu salah satu tips sih baru masuk pesantren, biar betah gitu ya. Oke. Dalam 1 mingguan santri pasti ada libur dalam 1 hari. Nah, Iya. pasti di malamnya ada keseruan-keseruan santri. Boleh sebutkan gitu? Nah, oke, jadi gini ya, di hari Kamis ya, Yaumul Khamisah, hari Kamis kita tuh puasa sunnah ya, Senin Kamis kita puasa. Nah di puasa hari Kamis itu ya harus tahan-tahan lapar gitu kan. Terus udah mau azan maghrib nih, persiapan untuk mandi. Terus santrinya itu udah disediain makannya di koa.
atau aula ya. Tapi Nah. katanya santri itu dikenal dengan BDD. Buka diam-diam. Wah iya, saya punya satu teman yang emang kalau Senin Kamis nggak pernah puasa. Makan Kalau roti saya- ya. Udah kecil itu. Saya pernah. Makan di atas masjid 3 kali. Pertama saya lagi menghafal tuh kan, dan cerita gini, saya lagi menghafal, terus saya pergi ke belakang masjid, iseng-iseng tuh, saya pengen lihat gitu kan, ternyata saya lihat teman saya 2 orang di tangga, kita punya tangga tuh kan, mereka lagi makan roti dong lagi. Terus dia bilang, wah ntar lu gua cupuin lu ke Ustaz ya, gua cupuin lu ke Ustaz. Terus dia bilang, jangan dong weh. Terus dia nawarin saya makanan, dia buka makanannya, dia lempar ke saya ambil, tapi nggak saya makan. Saya bilang, Ada bertiga ya kan. enggak, saya nggak ikut, saya nggak ikut. Ya, alhamdulillah kalau puasa sunnah ya dijalanin aja gitu kan, karena cuma ada di pesantren dan seminggu cuma 2 kali, jadi dijalanin aja gitu. Nah lanjut lagi nih, terus habis buka puasa kan kita ya sih, habis buka puasa sholat maghrib, terus habis maghrib tuh kosong, terus cerita sholat isya. Habis sholat isya kita yasinan teman-teman ya, terbiasa yasin, tahlil, tahtim, kalian pasti tahu ya. Nah di sini nih habis tahtim nih kan kita tuh wajib pakai bahasa Arab tuh kan, bil lughatil arabiyah. Jadi kita ada liburnya, utlatul lughah. Kita ada libur bahasa. Nah, libur bahasa nih dari habis Isya sampai Isya hari Jumat gitu kan. Karena malam Jumat sampai Jumat Isya. Jadi malam Sabtu Isya gitu. Nah, jadi 24 jam liburnya. Nah, di situ paling seru tuh. Habis libur usahanya bilang, "Oke, jadi malam ini kita libur ya. Libur bahasa sampai kapan Isya? Sampai malam Sabtu, sampai malam hari Jumat Isya gitu kan, sampai azan Isya kapan? Isya Jumat." Nah di situ bahagia tuh, pada ganti baju semua. Nah terus cerita tuh, wis apa nih, kadang nyanyi oh karena wah, ada yang mungkin bicara sama temannya di asrama, Ada yang ngombur. ada yang kombur, ada yang gibah sana sini, ada yang menceritakan doinya. Nah jadi banyak ya. Terus kita juga malam minggu ada nonton pakai Infokus tuh kan, rame-rame gitu untuk menghilangin bosan. Nah jadi di pesantren itu nggak terlalu jenuh gitu, karena banyak refreshing yang kita lakuin gitu, dan teman-temannya juga asik kok gitu. Nah, ada juga yang mengatakan, kenapa sih santri itu kalau ada waktu lenggang itu digunakan untuk tidur, bukan untuk belajar? Nah ini yang harus kalian tahu ya. Kenapa? Dan ternyata santri itu gitu. Ya emang bener. Bahkan saya sendiri nih, kalau di pelajaran, wah itu mata berat banget, kayak ditimpa sama batu ya. Sampai kadang saya gini. Nah, saya sampai gitu tuh kadang sampai kena tegur saya berapa kali gitu kan. Karena yang pertama, santri itu waktu luangnya tuh kosong ya. Waktu luang santri kosong. Di waktu luang santri itu harus bisa membagi waktunya. Aku harus nyuci, harus ngelipat baju, aku harus ini, aku harus ngerjain PR. Jadi di waktu belajar itu, ketika dia lagi dengerin ustadahnya ngomong gitu kan. Nah, padahal dia lagi biasa aja nih, lagi denger gini. Tiba-tiba ada aja situ yang nempel. Terus jadi gini tuh. Nah, otomatis temen di samping kamu ketawain tuh. Saya punya temen satu yang suka ketawain kalau saya tidur di kelas. Wah, emang Baru BT teman-teman, ini narasumber ini bukan hanya pandai cerita, tapi pandai mempraktekkan. Nah, coba dulu praktekkan gimana gaya orang tidur di kelas ya, ngantuk, gelek di kelas. Oh. Praktekkan dulu. kalau yang pertama, dia duduk di dekat dinding nih, di pojokan kanan. Tangannya itu gini tuh. Ini saya ya, ini saya sendiri. Saya gini pertama, saya dengerin, saya itu denger nahu kan, belajar i'rab, mustatir, dabirun, takrirwa, dijelaskan ini. Terus saya tuh dengar gitu kan, saya dengar. Saya bahkan ya mata saya masih biasa aja. Tiba-tiba gelap dan nah gitu tuh. Nah, otomatis kalau bahasa di rumah di pesantren saya itu gelek ya. Nggak tahu dari mana bahasa gelek, atau mungkin mabuk gitu. Karena ya maklumi aja waktu santri itu kosong, jadi kalau dia tidur di kelas itu wajar gitu. Yang kedua, dia tuh di tengah, duduk di tengah, dia tuh nggak punya senderan, cuman gini tuh meja kan. Kalau di pesantren saya itu kan meja gini kan, kayak anak kuliah tuh kan gini. Terus dia tuh gini tuh, tangannya gini, cuman kepalanya gini doang. Dia bisa tidur kayak gini tuh. No, itu gini juga. Ada juga. Sampai gitu tuh. Enggak. Wah, itu ada juga yang misalkan dia tuh gini loh kan, teman-teman, maaf ya, gini. Tiba. Wah, ya udah Kadang kalau kawan Aizam tuh masuk itu suatu ke mulutnya ya, tuh. kalau ada kawan yang Kalau saya sering korban. Oh, kamu korban ya? Korban. Dia nih pernah teman-teman ya, dia tidur terus mulutnya tuh kebuka gini loh. Nah ada yang iseng tuh disiram air dong ke mulutnya, langsung bangun. Jadi banyak ya kisah di pesantren itu, seru lah pokoknya. Nah, kita kan libur di hari Jumat. Ya kebetulan kita di hari Jumat. Apa yang dilakukan saat MKI di hari Jumat? Wah banyak. Yang pertama, kita kalau hari Jumat ya kita baca surah as-sajdah kan, sujud tilawah. Nah itu tiap hari Jumat kita ngelakuin memang, dan imamnya ganti-ganti. Habis sujud tilawah tuh kita baca surah Al-Kahfi. Nah habis surah Al-Kahfi tuh
terus dia dibagiin tuh piket ya. Kalau bahasa kami piket itu kebersihan gitu ya. Nah Adam, kamu bersihkan aula, kamu bersihkan masjid, kamu gulung sejadah, kamu ngepel masjid, banyak tuh tugasnya. Pertama kita ngerjain tugas dulu, piket yang dikasih. Nah itu paling siap jam-jam 8 lah ya, jam 8. Sebelum itu kita makan dulu tuh, beres di tilam, kita jemur tilam, baru di tugas. Banyak kan, emang santri tuh full kegiatannya, padat guys. Nah terus habis itu kita baru lakuin refreshing. Woi main bola yuk. Nah yuk main, pilih timnya. Nah disitu mereka sweet buat milih tim dan main bola sampai lupa waktu. Kadang ada yang mau main bola tapi dia karena kecukupan jadi nggak ikut, atau mungkin nggak mau main bola di hari ini, itu mereka bisa keluar ya, nggak keluar sih maksudnya, keliling di situ gitu biar ngilangin bosannya gitu kan, karena kan cuma di hari Minggu kita bebas, di hari Jumat kita bebas buat keliling-keliling gitu kan. Nah terus sebelum sholat Jumat tuh kan udah denger ngaji atau suara-suara di masjid lain, nah kita tuh langsung panik, langsung lari kamar mandi tuh, ngambil handuk, ngambil sampo, rebutan kamar mandi, duar tutup, mandi terus ya, mandi habis mandi pakai baju. Waktu lucu ya nih, kisah lucu nih. Ini paling lucu menurut saya. Teman saya lagi nyuci nih, lagi nyuci. Terus harusnya teman saya jahil, lagi nyuci anak lagi sendiri. Dikucil, don. Nah ya, saya pernah tuh, saya kan dia tuh dekat saya teman-teman, maaf. Dia tadi ngomong yang gak jelas, soalnya dia saking lucunya ininya. Jadi gini, waktu itu kan hari Kamis kan, ya ini hari Kamis, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu. Di situ saya lagi nyuci tuh kan, saya lagi meras baju nih, keran nih saya peras nih kan, saya cucur. Nah ada satu teman saya yang jahil, itu memang kalau bisa bilang kalau ada orang yang paling jahil di dunia, dia nomor 1, dia orangnya. Nah, jadi saya lagi meras tuh kan, lagi meras, enak banget meras. Itu saya kalau nyuci saya hayati, saya nggak tahu lagi ada apa di belakang. Tiba-tiba dia ngaget itu, suaranya besar banget. Kalau kalian tahu King Kong yang ada di TV lebih dari itu, besar, wah, besar banget teman-teman. Jadi dia datang kamar mandi, gini, itu ngagetin saya. Wah, saya wah, di situ dia sumpah teman, dia ngakak banget, saya yang kaget teman-teman. Nah kembali lagi ya di kegiatan Jumat sebelumnya. Habis sholat Jumat tuh kan, kita kan persiapan untuk sholat Jumat. Nah itu tuh khotibnya tuh kita sendiri, santri-santrinya tuh kan ganti-gantian, minggu depan ini, hari ini gitu. Setelah itu habis Jumat kita tidur sih. Banyak kan santri tuh habis Jumat tidur karena jenuh ya. Walaupun ya dari pagi mereka main jadi habis Jumat itu tidur. Ada kadang dia yang suka model, ada orang yang modelnya itu nggak suka tidur siang kan, dia memang tipenya itu di rumah nggak pernah tidur siang, orang tuanya nyuruh juga dia nggak mau tidur siang tuh, banyak kan nyuci ya, kadang nyuci ya, kalau nggak nyuci mereka tuh kadang main-main ya, belajar. ada yang sebagian belajar baca kitab, ada yang ngapal buat nyetor untuk hari Sabtunya gitu. Jadi banyak teman-teman. Nah yang tidur tadi nih sampai jam asar, nah udah hidup ngaji tuh kan, kita tuh bangunin mereka, bangun udah mau asar. Nah mereka bangun, mereka berwudu, ganti baju, pakai baju untuk sholat. Nah habis asar nih kan, habis asar kita asmaul husna, kita tasrif, habis itu kita lanjut main bola lagi sih ya, main bola lagi sore-sore, karena kan sore emang waktunya main bola gitu kan, lagi enak-enaknya, matahari juga udah turun, jadi udah nggak panas banget. Nah habis main bola, kita habiskan main bola sampai sore. Nah terus angkat baju kita yang udah dijemur tadi, kita lipat. Nah habis itu baru kita mandi, sholat maghrib. Nah di situ teman-teman, habis sholat maghrib di hari Jumat itu saya stres ya, saya sendiri, mungkin bukan teman saya sendiri yang ngerasa ini, tapi banyak teman-teman yang lain itu tuh rasanya jenuh. Habis hari Minggu, hari Jumat itu jenuh mau ngapain, kita udah pusing, besok sekolah ada PR. Nah libur bahasa juga sampai Isya kan, nanti udah sampai azan Isya, Allahu Akbar. Nah kita tuh libur bahasa udah habis, pakai bahasa Arab lagi. Nah jadi situ paling bosan kita. Itu malam-malam yang paling saya membosankan bagi saya sih, kalau malam Sabtu itu ya. Karena itu jenuh. Yang paginya beban hilang, malamnya balik lagi. Yang tadi moodnya udah tinggi, turun moodnya gara-gara mikir pelajaran yang akan datang gitu. Nah satu lagi pertanyaannya. Ya apa itu? Apa yang dilakukan santri kalau ingin menjemur jemuran habis? Nah Habis ini, kalau di pesantren saya ya, yang pertama kali mereka tuh nyari benda-benda yang mungkin gimana ya, yang layak untuk dijemur. Mau kayu, genteng, apapun itu, tangga mereka pakai buat jemur ya. Ada kadang teman saya satu, emang ini orangnya barbar banget, diambil tangga, ada tangga bekas, dia taruh tangga di atas kayu batuan gitu kan, dia naik. Dan di sini ini ada macam kayak atap besar gitu loh, dia naik lagi tuh, dia naik tangganya, terus dia taruh tangga di sini. Nah gini kan, ini gini nih batu ini, dia naikkan tangga di sini, dia naik ke sini, terus diangkat tangganya tadi ke sini, diangkat ke atas sini. Nah ini ada genteng nih, nah gini dia naik ke sini lagi. Nah di sini dia jemurin bajunya tuh semua kan, kalau di atas kan lebar gitu kan, dia bentangin tuh bajunya, nggak diginiin, dibentangin
dibentangin sap. Nah, dia tinggal nunggu, dia tinggal turun, dia tinggal senang-senang. Nah, itu otomatis kering ya karena di atas itu kan panas gitu ya. Nah, Ada lagi yang kadang udah memang kesel sama temennya, oh ini tempat aku ya, diambil. Mau kita geser kan nggak mungkin kan, kesian juga dia udah capek nyucinya ntar kotor. Nah, kadang dia jemur di pohon-pohon. Nah, ada kadang yang bikin jemuran sendiri. Nah, yang lebih sakit hatinya nih, kita bikin jemuran pesantren ini. Yang make bukan kita, 1 hari 2 hari kita yang make, 3 harinya udah ada baju orang. Nah, jadi baju mereka semua. Mau kita marahin nggak enak kan, sama-sama kawan. Mau kita, maksudnya kita diam, kita nggak dapat tempat, kita geser baju dia juga, kita nggak enakan gitu kan, segan. Nanti dianya marah atau mungkin sakit hati. Jadi ya udah, kamu harus ngalah, kamu harus tunggu sore mereka angkat baju baru baju kamu masuk. Sabar-sabar deh, besoknya baru kering gitu. Nah, jadi itu sih. mungkin cuman sampai sini dulu cerita kami. Ya. Mungkin jika teman-teman ingin lebih panjang lagi cerita kami, mungkin bisa kita lanjutkan di minggu depan ya. Bagi Atau kalian mungkin- yang ada di rumah, jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe ya untuk Agar channel ini semakin berkembang ya. berkembang supaya makin maju lagi. Nah, ya, insyaallah, amin amin. Nah, jadi mungkin ini saja dari kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.